nih bro, mana nih sih bro? Jangan gue belum live lagi nih. Waduh, ada yang masuk. Halo bro, bro Adi. Halo bang, waduh ada 6 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, kita ngobrol-ngobrol santai ya bro. Baru kerja malam. Halo, baru kerja malam sekarang jam 4 pagi 4 pagi 4 lewat 11 menit pagi sekarang di Amerika. Baru kerja malam bro, kerja remote dari rumah, kerjaan udah beres. Orang mana? Waduh, saya Telkom University. Hidup saya Telkom. Waduh, orang Pekanbaru bro, orang Pekanbaru, aslinya orang Minang. Orang Minang. Kapan pulang ke Indonesia? Insya Allah pulang ke Indonesia. Doain tahun ini. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Tuh, sana udah malam ya. Sana Indonesia udah jam berapa nih? Udah jam 6 sore ya. Di sini masih jam 4 pagi, bro. Jadi sembari nunggu ini nih, sembari nunggu sholat subuh. Sholat subuh jam jam 5. Jadi kita nggak bisa tidur dulu. Kalau nggak bisa kelewatan. Bis kerja malam tadi. Em, jam 4 pagi, bro. Di sini, bro. Waduh, ada sih, bro. Itu. Waduh, ada Mas Uye juga. Waduh, apa kabar Mas Uye? Ini live yang kedua nih ya. Cuman kita nggak ada topik nih sekarang. Mau ngobrol apa ya? Ngobrol apa ke bro? Tanya-tanya apa ke? Hitung-hitung nungguin sholat subuh bro. Lagi pada di mana ini bro? Semuanya. Ada yang di... Ada yang di... Waduh, tentang universitas di Amerika. Aduh, pengen sih bro bahas universitas di Amerika, pengen lanjutin sekolah sini di Amerika, beasiswa di Amerika gitu kan. Bisa banget di sini. Jadi di sini itu kuliahnya itu S2 itu ada di Berkeley. Di sini kan aku lagi ada di San Francisco Bay Area kan. Jadi San Francisco Bay Area itu banyak nih universitas yang bagus-bagus di sini. Jadi di sini ada yang namanya itu UC Berkeley. Kalau tahu tuh UC Berkeley itu top 5-nya yang ada di dunia gitu. Top 5-nya dia ada di dunia. Terus di sini di California ini banyak nih universitas bagus di sini, Bro. Ada UC Berkeley, terus ada California Technology, Caltech itu top 5 juga tuh di dunia tuh. Ada UCLA di sini juga, ada UC Irvine yang bagus di bidang apa? Kayak di bidang ini apa? Kedokteran gitu. Jadi macem-macem, Bro. Cuman sekarang belum ada kepikiran mau ini, mau lanjut S2, jadi masih S1 dulu, Bro. Karena entar lah udah santai bro, udah anak-anak udah pada gede, udah ada agak ya. Ke area 51, waduh, area 51 bisa ditangkap kita di sana. Mau ke area 51, aduh, janganlah bro, ke area 51 bro. Cara ngopi di Amerika, waduh, Mas Uye. Kebetulan aku kurang suka kopi, aku nggak minum kopi. Aku nggak ngomong kopi, aku nggak ngerokok, jadi ini aku mau baca ini cuman kok udah kelewat ke atas ya duh bro. Maaf bro, masih ini nih, masih YouTuber amatir bro. Nggak bisa live. Sekarang kita bahas apa bro? Bahas mengenai apa ya? Oh ya, gue mau bahas ini bro. Jadi gue asal posting tuh ya, posting kalau misalnya mengenai kerja ke Amerika, tentang gimana step by stepnya ke Amerika. Sebenarnya aku tuh ini apa,
amazed gitu sama teman-teman semua tuh yang responnya itu yang positif-positif. Dan yang paling mantepnya ya, aku selama ini waktu posting ada yang komen itu anak SMP, Bro. Anak SMP udah kepikiran pengen kerja ke Amerika atau pergi ke luar negeri gitu kan, mantep banget kan. Dulu aja aku waktu zaman SMP, SMA tuh nggak ada kepikiran gitu. Mau kerja ke luar negeri, ke Amerika, mau sampai ke sini, mau kerja kemana, wah kepikiran bro. Kepikiran itu cuman dulu waktu SMP, SMA itu cuman kepikirannya apa ya? Pikiran cuman pengen main game, pengen tamat kuliah, pengen kayak gitu doang. Cuman teman-teman semua nih yang bro-bro semua udah paling mantep-mantep semua bro. Di sini pakai mobil apa? Cie, di sini mobil aku kalau lihat vlog-vlog aku ada dua mobil aku kebetulan. Mobilnya si Muti itu istriku sama mobilku Honda Odyssey sama istriku mobilnya sorry istriku mobilnya Honda Odyssey, aku mobilnya Prius. Di sini kerjaanku kerjaan aku bagian ini bro, bagian U-turn engineer. Jadi U-turn engineer itu seperti apa ya? U-turn engineer ya. U-turn engineer tuh kayak bagian software gitu, Bro. Jadi U-turn engineer itu aku bagian di Ericsson. Di Ericsson itu kan kalau misalnya nih yang paling gampangannya ya em, aku kasih gambaran. Jadi kerjaanku tuh sekarang kayak eh, ada RAN network gitu. Kan ada pernah ngeliat kan kalau kayak ada BTS yang ada di tepi-tepi jalan gitu. Ada BTS yang buat 3G, ada BTS yang buat LTE gitu. Nah, kerjaan aku itu kayak masukin software, masukin konfigurasi dari eh, si mesinnya itu gitu. Jadi aku tuh kayak berhubungan gitu sama orang-orang field maintenance gitu. Jadi si field maintenance-nya itu kayak datang gitu kan ke ini ke field gitu, dia nginstal hardware terus install kabel-kabelnya segala macem. Nah kalau udah diinstalnya gitu itu mesin yang ada di pinggir jalan tuh bro, biar si bro bisa nelpon itu kan harus dimasukin software, harus dimasukin konfigurasinya mau dibuat ada mungkin antenanya ada 3 kah, ada komponennya itu ada bisa kapasitasnya besar seperti itu. Nah, terus habis itu ya udah aku yang masukin konfigurasinya kayak gitu. Ah, jadi ya udahlah pokoknya software-software gitu loh, Bro. Tapi kerjaan itu bukannya kayak inilah, eh bukan kayak programming gitu. Jadi kayak ada softwarenya si Ericsson, software Ericsson itu dia bisa kayak konfigurasinya itu udah otomatis gitulah. Jadi kita kayak komennya itu ada komen Moshell namanya, Bro. Wah, gitulah, Bro. Pokoknya pokoknya ribet-ribet mudah lah, Bro. Nggak susah banget. Bahasa Inggris. Gimana bahasa Inggris di Amerika? Mari, mari ulang. Bro, ada kerja mirip gitu nggak? Nama depan perusahaan lu kerja. Oh, perusahaan gua kerja gua di ini sekarang, Bro. Namanya T-Mobile. Cia, ini baju kantor gua nih. Waduh, nih baju kantor gua nih. T itu namanya T-Mobile. Jadi jadi T-Mobile itu perusahaan telekomunikasinya sebenarnya itu perusahaannya Jerman, Bro. Tapi dia itu udah ada besar lah di sini di Amerika sini. Jadi kayak ada udah perusahaan besar ya, kira-kira nomor 2 lah di sini besar di Amerika gitu. Cyber security pokoknya bro ya, kalau si bro itu bro kalau misalnya bisa bagian software atau programming ataupun telco ataupun pokoknya engineer gitu bro tuh kesempatannya tuh banyak banget bro, banyak banget ke ini apa namanya ke luar negeri itu banyak banget. Jadi tinggal ya decision kawan-kawan semua aja kalau mau kerja ke luar negeri gitu sebenarnya ya. Jadi
Ya kerja ke luar negeri nggak ini banget sih Bro ya, maksud gue ya, nggak susah-susah banget sih Bro. Asal coba nyari aja, jadi nggak terlampau ini gitu, nggak susah gitu. Dulu IPK gue di STT Telkom nggak tinggi Bro, tapi nggak rendah juga lah, pokoknya kepala tiga lah IPK gue. Nggak coba berdagang, cie, berdagang insya Allah udah ada Bro, berdagang di Indonesia. Cuman nggak ini, nggak dipegang sendiri gitu. Nah itu enaknya Bro, kalau lu kerja ke luar negeri, kalau lu kerja kemana-mana gitu ya, lu walaupun nggak di Indonesia gitu, cuman lu itu sebenarnya gimana ya? Lu sebenarnya kalau misal usaha itu nggak perlu lu megang sendiri bro, sebenarnya bro. Jadi lu kumpulin modal aja kalau menurut gua ya, kumpulin modal terus lu yang ngejalanin ya orang kepercayaan gitu atau misalnya keluarga kah atau perlu invest seperti itu bro. Pas lomba, ikut event lomba, lomba-lomba apa pas kuliah ya? Nggak ada bro, lomba-lomba bro. Gue tuh waktu kuliah, kuliah itu gue ini apa namanya, gue nggak seneng organisasi waktu kuliah. Terus habis itu gue nggak ikutan bem-bem kayak gitu waktu kuliah. Dan juga gue itu ini apa namanya, tapi gue waktu kuliah itu gue ikutan yang namanya asisten laboratorium di universitas bro. Nah itu juga gue pernah cerita tuh, waktu zaman gue kuliah dulu gue ikutan asisten lab gitu. Asisten lab itu kayak ngajar-ngajarin si adik kelas gitu mengenai praktikum segala macem kayak gitu. Terus habis itu dari sana ternyata gue jadi kenal gitu sama dosen-dosen, jadi senior gitu. Jadi gue masuknya Ericsson pertama kali itu ini bro, apa namanya, sebenarnya rekomendasi sebenarnya bro. Jadi link-link rekomendasi juga gue gara-gara kenal dosen gue ikutan di lab, terus gue ikutan kenal sama si senior kampus. Nama laboratorium gue di kampus namanya lab teknik switching. Cie, teknik switching ya bro. Jadi teknik switching itu lab gue di kampus gitu, gue ngajarin adik-adik kelas gitu mengenai tentang apa dulu, kayak kayak gimana sinyal SSAP kayak gitu, kayak sinyal-sinyal telepon gitu, gimana bisa dari telepon sampai ke ini gitu, kayak gitu bro. Iya, anak switching. Oh, ada anak saya Telkom juga nih, ada nih ya, anak Indonesia Telkom ya. Waduh, waduh, lab optik mantap, lab optik bro. Lab optik mantap bro, asal jangan ketusuk optik bro ya. Waduh, jurusan kuliahnya namanya teknik elektro, tapi penjurusannya itu teknik telekomunikasi bro. Bisa waktu tua, bisa nabung. Wah, nabung sih bisa-bisa aja bro, insya Allah bro ya. Sebenarnya nabung nggak usah pergi ke Amerika juga bisa bisa nabung bro sebenarnya. Jadi lu kalau di Indonesia juga bisa nabung juga sih sebenarnya, asal lu bisa gimana lifestyle sebenarnya. Belajar ngevlog dari mana? Bilang. Waduh, Mas, waduh. Belajar ngevlog dari ini, dari Casey Neistat. Cuman belajar ngevlog dari Casey Neistat, cuman nggak bisa naik ini skateboard, nggak bisa naik busi board, tapi bisanya jogging doang. Jadi ya hampir lah, beda-beda tipis lah bro ya. Ada blog, waduh, aku juga blogger dulu bro bro, cuman blogger gagal lah kan. Sama sekarang udah bisa, aduh, kok cepet banget bro ya, gimana sih baca bro, gimana gimana bisa pakai. Oh, oke, kerja, oke. Di Amerika kerja itu bro, di sini kan gue kebutuhan nih, alhamdulillah gue kan kerjanya sebagai pegawai permanen di sini bro. Jadi gue jawab satu-satu bro ya, susah kok kalau baca-baca langsung semua bro. Waduh, udah 37 orang nih, waduh, udah kayak satu lokal nih bro, udah kayak satu lokal nih,
Satu lokal waktu gue SMA nih. Oke, jadi gue bahas apa tadi? Lupa gue kan. Jadi gue bahas apa? Tanya-tanya lagi, Bro. Lupa gue, Bro. Aduh. Oh, kerjaan. Ker- Oh, kerjaan jam gue ya. Oke, oke. Kerja gue di sini 8 jam, Bro. Jadi kerjaan gue sini 8 jam. Gue masuk. Kerjaan gue sini sekarang permanen ya, alhamdulillah, Bro. Gue baru convert dulu. Gue pertama kali, lu kalau misalnya datang ke Amerika ya, itu lu bisa dibilang ya 100% lu pasti itu bakalan kontraktor. Kecuali lu datangnya ke Amerika sini lu sebagai visa L1. Visa L1 tuh kayak visa lu dari misalnya nih, lu di Indonesia dari perusahaan Ericsson Indonesia tapi lu diperkerjakan ke Amerika gitu. Lu visanya L1, lu tuh permanen. Cuman lu kalau H1B itu lu kayak 100% lu tuh kontraktor, Bro. Kontraktor. Jadi gue awalnya di sini pertama kali datang ke Amerika gue kontraktor. Terus habis itu alhamdulillah gue pindah-pindah gue convert, gue masuk ke T-Mobile. Ternyata ada apa? Ada lowongan buat permanen. Jadi sekarang gue pegawai permanen di sini. Kerja gue 8 jam, Bro. Masuknya itu jam 9, pulangnya itu jam 5. Waktu gue kontraktor dulu, karena kalau di Amerika sini dia tuh ini apa namanya, mengenai jam-jam kerja gitu dia strict, Bro. Jadi lu nggak bisa kayak nyuruh orang gitu ya. Lu misalnya lu waktu gue kontraktor ini, Bro ya, gue kalau disuruh kerja malam tuh sama si bos gue misalnya, wah ini ada kerjaan malam, tapi dia dia ngasih pilihan dulu ke kita. Nih siapa yang mau volunteer kerja malam malam ini. Jadi kalau yang mau kasih email ke gua, ntar gua set up lu kerja malam gimana. Jadi lu nggak bisa kayak bos lu bilang, wah lu kerja malam, wah lu harus lembur, hari ini nggak bisa, Bro. Jadi harus permisi gitu dulu waktu sebelum lu dapat. Dan kalau lu kerja tambah waktu di sini, Bro ya, lu dapat overtime, Bro. Overtime itu per jam, Bro. Waduh, jadi gue seneng banget, Bro. Jadi waktu gua jadi LinkedIn CV, oke, gue bahas ntar ya. Jadi gue waktu zaman kontraktor gue di sini, waduh, gue ini lembur, gue siang malam, cuman gue bahagia, Bro, karena dibayar. Ini gue baterai gue habis lagi, Bro. Rezeki, waduh, rezeki mah alhamdulillah, Bro ya. Rezeki alhamdulillah lah. Rezeki mau di mana aja, Bro. Mau di Indonesia lah, mau lu kerja, mau di Afrika, mau di Indonesia, Bro, mah ada aja, Bro. Ngisi ngisi kuliah aja, Bang. Ngisi kuliah. Kuliah apa gue, Bro? Kuliah ngevlog. Bahas beasiswa. Aduh, pengen banget, Bro, bahas beasiswa, cuman masih kurang informasi. Jadi ntar ya bahas ya tentang beasiswa, Bro. eh oke, pengalaman kerja. Oke, bahas tentang pengalaman kerja. Wah, ini sebenarnya bersifat apa, Bro ya? Bersifat sensitif, Bro. Lu sebenarnya mentingin pengalaman kerja atau lu mentingin lanjut S2 atau S3, Bro? Kalau gue, Bro ya, kalau lihat sekarang nih, kalau di Amerika nih, itu rata-rata yang diterima di sini itu tuh yang bersifat pengalaman kerja, Bro. Jadi lu nggak peduli nih kalau misalnya di kantor gue, lu nggak peduli lu itu S2 kah, mau S3 lah, lu mau S lilin lu, Bro. Tapi kalau lo itu pengalaman kerja tapi lu nggak bisa kerja, Bro, di sini nggak ini, Bro, nggak terlampau penting gitu. Lu juga misalnya kalau udah lulus S2 nih, misalnya lu lanjut S2, lu ngomong ke si bos lu misalnya, oh bos, gue udah lulus S2 nih sekarang nih misalnya. Terus wah, gue dapat promosi dong, bos, bro. Nggak mesti, Bro, di sini, Bro. Jadi sehingga lu di sini nih, asal pertama kali masuk kerja tuh, misalnya lu masuk kerja, lu bareng-bareng masuk ke Google misalnya kan, lu di Google lu misalnya cuman tamat SMA lu misalnya di situ. Terus lu itu saingan sama tamat S3,
Cuman yang dilihat tuh skill lu bro, nggak ada lu dilihat-lihat apanya, kecuali lu kalau misalnya masuk ke bagian manajemen. Bagian manajemen udah sampai ke CEO lu misalnya, CEO, nah itu baru dilihat lu itu ada S2-nya kah atau lu bidang manajemen. Nah, tapi bro ya, di tempat gue nih sekarang yang bagian direkturnya itu masih ini juga, masih bachelor degree juga di tempat gue di sini. Cuman dia udah punya pengalaman dan dia juga eh, apa, udah skillnya bagus loh mungkin zaman dulu kan. Jadi menurut gue bro ya, lu kalau misalnya tamat, kalau seandainya nih lu lulus kuliah bro ya, nih benar-benar opini gue dong bro ya, cuman mungkin si bro punya opini lain. Jadi kalau lu misalnya abis tamat kuliah, lu cari kerja dulu kan. Kalau lu misalnya dapat kerja yang bagus misalnya gitu loh ya, misalnya udah yang setara internasional, baru lu lanjut kerja. Nah kalau nggak ada bro, lu bisa lanjut S2 sembari ngelihat itu. Jadi kalau menurut gua pengalaman itu yang paling utama bro, dibandingin ini apa namanya, title lu mau S2 lah, mau S apa lah lu. Tapi kalau lu nggak bisa kerja sama nggak ada pengalaman, duh nggak bisa bro. Jadi bro ya, kapan pulang ke Padang? Because saya pulang ke Padang. Iyo bulia ke Padang Biko. Onde, yo teragak bana orang Padang ko orang awak ko teragak bana ko. Jadi bro ya, si bro selalu langsung masuk luar negeri apa kerja di Indonesia. Wah, gue dulu kerja di Indonesia bro. Jadi ceritanya dulu gue, waduh gue udah cerita panjang lebar semua di vlog gue kan. Jadi gue itu gue percepat nih bro ya, cerita hidup gue bro. Jadi gue abis tamat kuliah, gue masuk kuliah tahun 2002 bro. Gue tahun 2002 masuk kuliah, gue kuliahnya di Telkom Bandung, bagian jurusan Elektro Telecommunication. Gue tamat alhamdulillah tepat waktu di tahun 2006. Habis 2006 gue alhamdulillah dapat, gue alhamdulillah lamar kerjaan bro di Telkomsel. Alhamdulillah gue gak terima bro. Alhamdulillah gue gak terima di Indosat. Alhamdulillah gue gak terima di Telkom. Gue gak terima di mana-mana aja bro. Habis itu gue habis eh, habis itu gue kan direkomendasiin sama dosen gitu, ada bukaan di ini di Ericsson Indonesia. Habis itu waduh 2006 masuk SMP. Aduh, udah gak apa-apa lah bro. Jadi habis itu gue direkomendasiin, gue jadi kayak junior engineer gitu, gue kerja di Batam bro, di Ericsson Batam. Jadi alhamdulillah abis lulus gitu gue cuman nganggur 2 minggu alhamdulillah ya. Gue kerja di Ericsson Batam sebagai RXI engineer itu di ini gitu di Batam kan. Habis itu gitu di Batam gue 6 bulan, gue dipindahin lagi bro, namanya gue outsourcing kan. Di Indonesia kan tau kan pada outsourcing bro. Kalau habis kontrak lu disuruh off dulu atau lu lanjut lah, pokoknya outsourcing gitu loh bro. Habis itu gue dipindahin ke Jakarta. Ini sekarang jam berapa nih? Kita nunggu subuh nih bro ya. Jam setengah 5 bro. Jadi subuh jam 5. Jadi kita masih ada 30 menit. Jadi habis itu gue udah pindahin ke Jakarta. Di Jakarta gue kerjanya sama juga. Gue sama namanya itu Node Integrator Jakarta. Gue masuk kerja setahun. Terus habis itu gue dapat informasi 1,5 tahun gue dapet informasi kerjaan di Brunei bro. Di Brunei itu kerjaannya sama, persis sama kerjaannya kayak gue. Jadi gue pede banget gitu. Jadi gue interview by phone, terus gue pindah ke Brunei. Gue pindah Brunei tahun 2008. Habis Brunei ke 2008 gue cuman kerja di Brunei cuman 3 bulan doang gue kerja Brunei. Terus gue lamar kerja lagi bro. Gue dapet di Mesir sama di Saudi, cuman gue ngambilnya di Mesir karena di Saudi gajinya beda cuman dikit bro, cuman $500. Gede juga sih bro sebenarnya. Tapi gue ngambil di Mesir. Gue di Mesir selama 2 tahun, 2,5 tahun bro. Gue tertatih-tatih di Mesir 2,5 tahun bro.
Gue kalau misalnya diceritain Mesir, gue cerita Mesir masih cerita yang enak-enaknya bro ya. Cerita yang pahit-pahitnya belum cerita gue bro di Mesir bro. 2,5 tahun gue di Mesir bro. 2,5 tahun gue di Mesir. Gue di sana makan daging kebab tiap hari kan. Sampai udah sampai kayak kebab gue bro sendirian bro. Jadi gue udah kayak ya udahlah super super cabi loh, super gendut gue di Mesir dulu kan. Terus 2,5 tahun gue di Mesir gue dicambuk-cambuk di sana. Gua pokoknya gue di inilah gue dicambuk sama orang Mesir gue bro, sama orang Arab gue dicambuk-cambuk. Gua gua tidur di kolong meja, gue belum cerita bro. jadi jadi gue masih cerita ini ya apa happy happynya bro ya, di Mesir. Terus habis itu akhirnya sudah memuncak gue bro. Akhirnya gue lamar-lamar kerja lagi. Alhamdulillah gue lamar kerja gue dapat di Amerika. Waktu di Mesir gue lamar kerja di Amerika. Sabar bro, kakak gue, waduh ada orang yang kerja di Mesir juga. Waduh bro, yuk ceritain bro gimana Mesir bro. Cerita bro, lu dicambuk-cambuknya di bagian mana dicambuk bro? Gue udah sekujur tubuh bro dicambuk-cambuk bro. Ya udah akhirnya alhamdulillah gue pindah ke Amerika. Jadi gue pindah dari Mesir ke Amerika tuh udah kayak pindah dari mana bro ya. Ya gue mau ngomong dari surga ke neraka juga nggak boleh. Tapi kayak gitu gue rasain bro. Akhirnya gue pindah lah bro ke surga bro, ke Amerika kan. Alhamdulillah bro. Iya, iya maksudnya cambuk-cambuk gitu dimarahin gitu bos gue sama orang Arab. Yang bayangin aja gue kerja di Mesir waktu umur gue masih umur 23 tahun bro. 23 tahun terus gue di sana kerjanya macem-macem bro, semuanya bro. Pokoknya gue itu kalau si bro ya, jadi gue di Mesir itu gue kerja itu nggak ada jam kerja bro di Mesir gitu kan. Terus gue itu wah aduh gue pengen sih cerita Mesir yang cerita yang busuk-busuk ya bro. Gue di Mesir pengen cerita bro, cuman gak enak aja ya, temen gue banyak orang Mesir bro. jadi jadi singkat ceritanya bro ya, kalau di Mesir gitu gue kerja selama 2,5 tahun. Gue itu nggak ada apa overtime di sana, tapi alhamdulillah ya kerja gaji gue dolar di sana kan. Jadi lu udah dicambuk-cambuk, jadi tiap bulan lu masih terima dolar. Jadi rasanya udah ini bro, rasa cambukannya jadi ini gitu, jadi mereda gitu. jadi jadi pahitnya gue waktu kerja di Mesir dulu ya, gue tuh kerja sendirian gitu. Jadi gue 3G engineer lah, expert pertama kali di sana. Jadi orang-orang tuh bisa dibilang satu Mesir tuh belum ngerti bro gimana caranya konfigurasi 3G. Jadi baru gua doang sendirian bisa gitu kan. Jadi ya udah gue disuruh macem-macem gitu. Gue disuruh kasih training, terus gue disuruh eh, macam-macam lah troubleshoot. Jadi gue megang satu Mesir bro, gue megang sendiri bro. Gue megang dari Alexandria tuh, lu kalau tau Alexandria sama Kairo gitu tuh gede banget bro. Jadi gue sendirian gue kerja sampai gue ke restroomnya gue nggak bisa bro. Terus gue kerja eh, udah dikerja malam, disuruh kerja pagi lagi. Udah pagi lagi gue langsung disuruh lanjut lagi sampai siang bro. Jadi gue suka tidurnya itu di bawah meja bro waktu zaman gue di Mesir dulu. Jadi gue habis konfigurasi gue pusing banget kepala gue tidur di bawah meja. Tapi ya udahlah, akhirnya dari situ ya pembelajarannya banyak yang positif juga. Jadi gue ini gitu apa jadi jadi belajar tan banting lah gitu ceritanya. Jadi setelah gue di Amerika gitu, eh, wah mau dikasih kerja
seberat apapun, mau secambuk-cambuk apapun, gue lebih pernah cobain lebih pedih dari itu, lebih sadis dari itu, Bro. Jadi ya gue santai aja, Bro. Jadi semakin banyak ujian, jadi kita semakin kesininya semakin semakin kuat gitu. Jadi gue biasa aja nih, gue kayak kerja, alhamdulillah banget, walaupun gue kerja di sini di Amerika, orang udah pada komplain-komplain, temen gue komplain, wah gue kan kerja di Amerika, sini kan gue shift-shiftan gitu kan, gue ada kayak shift malamnya, gue shift malam itu 2 bulan, jadi gue 2 bulan shift malam, terus gue 4 bulan shift pagi gitu. Nah nih kebetulan gue shift malam nih, sebenarnya gue shift pagi sekarang. Tapi kebetulan gue shift malam karena ada kerjaan yang berat gitu, yang besar gitu. Jadi gue harus bantuin sama temen-temen gue yang malam gitu. Niat pindah ke Indonesia, aduh belum ada niatan, Bro. Jadi nggak tau lah, ntar lah, Bro, kalau misalnya ada sesuatu, karena anak-anak gue sini masih kecil-kecil. Anak Rehan 6 tahun, Ziad mau masuk 3 tahun, jadi mereka mau sekolah dulu di sini gitu. Jadi gue bakalan sering pulang ke Pekanbaru, pulang ke Indonesia. Cuman kalau gue netap ke Indonesia mungkin ntar kali, Bro, ya. Jadi mungkin sekarang ya lebih baik kayak gitu, orang tua gue yang pulang balik gitu, pulang balik ke Indonesia, ke Amerika, terus terus juga ini apa, mertua gue pulang ke Indonesia, ke Amerika gitu. Jadi mendingan kayak gitu, karena anak gue lagi ini gitu, lagi butuh di sini gitu, Bro. Ya seperti itu loh, Bro. Gue pengen aja sih, Bro, ya, pengen aja sih. Makalah cariin lah gue kerja, Bro, di Indonesia. Aduh, sebelum nikah pernah pacaran sama bule. Pacaran mau bule Mesir. Enggak, Bro. Enggak ada gue pacaran sana, Bro. Gue pacaran gue lewat Facebook ya, Bro. Jawab engineer. Engineer apa sih? Duh, ulang lagi, Bro, pertanyaan, Bro. Hilang nih pertanyaannya. Mana nih? Bisa gak gue ulang lagi pertanyaannya, Bro? Wah, nggak tahu, Bro. Jadi di Mesir dulu, itulah kesalahan gue, Bro. Waktu di Mesir dulu, Bro. Rata-rata tinggi orang Amerika berapa? Orang Amerika rata-rata tinggi, Bro, ya. Cuman yang pendek ada juga. Ya sama lah kayak orang Indonesia, ada tinggi pendek. Bisa lancar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris gue itu, lo kalau dengerin kalau gue ngomong bahasa Inggris, lo gue bahasa Inggris gue kacau juga, Bro, sebenarnya. Gue nggak ngerti apa itu grammar, cuman gue bisa lah kayak make make grammar dikit-dikit, kayak pakai was, kayak pakai has been, pakai will, pakai ya gitu-gitu loh, Bro. Cuman gue nggak ngerti tuh grammarnya itu apa namanya, present perfect tense, continuous tense. Wah, gue nggak ngerti, Bro. Cuman gue bisa bisa ngomong gitu. Terus gue bisa bahasa Inggris zaman gue waktu lulusan geologi Indonesia. Wah, gue juga hampir geologi Indonesia juga, Bro, dulu, Bro. Tapi gue nggak ngambil, kan gue dulu di Unpad Bandung kan, cuman gue nggak ngambil waktu itu. Oke, ngomong bahasa Inggris. Duh, ini topik seru nih. Topik seru kalau gue ngomong bahasa Inggris ya. Jadi zaman gua waktu kuliah, Bro, gua itu dapat nilai bahasa Inggrisnya waktu zaman SMA lah sampai kuliah. Gua itu bahasa Inggris gua jelek banget, luar biasa. Gua inget banget bahasa Inggris gua dulu dapat E, Bro, bener, Bro, dapat E, dapat D, gue dapat E, terus gua ulang dapat D gitu. Terus habis itu bahasa Inggris 2 gua hancur juga. Cuman gua itu menang gara-gara gua buat tugas gitu kan. Terus tiba-tiba gua kerja di ini, di Batam dulu. Terus ada datang orang ini, orang dari Cina sana, orang dari Cina bantuin dari jadi ini gitu, jadi engineer. Dan gua itu belajar sama dia, dan dari sana lah gue belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris gue dapet pertama kali conversationnya orang yang hancur bahasa Inggris juga gitu.
orang orang bahasa Inggris Cina gitu kan. Ya udah akhirnya gue beranikan coba conversation seperti itu. Gue bener gue tuh fobia gitu. Gue pernah buat videonya, gue fobia bahasa Inggris. Gue fobia banget sama bahasa Inggris. Kalau bisa gue ngomong bahasa Inggris gimana aja gitu. Terus abis itu bahasa programming. Oke, kita cerita antar programming bro. Gue fobia sama bahasa Inggris bro, bener. Sampai gue itu kepentok, gue nggak bisa gue ngindarin bahasa Inggris gitu. Akhirnya gue harus ngomong bahasa Inggris. Akhirnya gue waktu zaman di Batam gitu, karena gue suruh belajar sama orang sama orang Cina gitu, jadi ya mungkin beruntung juga ya, guru pertama gue gurunya bukan ini gitu, bukan orang Amerika langsung native gitu, jadi emang udah hancur juga bahasa Inggrisnya. Gue pelajari gitu. Ya udah akhirnya di itu gue jadi berani bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris gue masih hancur banget. Terus abis itu gue pergi ke Brunei, dan bos gue tuh orang Singapura, bahasa Inggrisnya hancur juga di Singapura sana. Jadi gue dapet bahasa Inggrisnya itu yang bahasa Inggrisnya broken English semua lah bro. Cuman gue bisanya itu kayak, karena orang semua bahasa Inggrisnya broken English semua, terus gue jadi kayak seolah-olah gue bisa bahasa Inggris gitu. Ngerti nggak bro? Seolah-olah gue bisa bahasa Inggris. Terus habis itu ya udah gue di Brunei 3 bulan. Terus gue pergi ke Mesir. Di Mesir lagi bro, orangnya broken English semua bro, bahasa Inggris. Jadi gue udah ngerasain gimana bahasa Inggrisnya Singapura, bahasa Inggrisnya Cina, sama bahasa Inggrisnya Arab gitu bro. Jadi dan setelah itu gue bisa bahasa Inggris, cuman gue nggak ada logatnya. Gue logat Indonesia aja. Kalau gue di Arab, gue logat Indonesia ya, orangnya juga sana logat-logat Arab semua kan bahasa Inggrisnya. Terus habis itu waktu gue pergi ke Amerika bro, dulu kan gue pertama kali ke Amerika kan tahun 2000. Wah, database wah banyak tuh bro, database bro. Waktu gue ke Amerika kan gue tahun 2011, dan di sana gue baru tahu bahasa Inggris gue hancur luar biasa bro. Gue ngomong sama orang, orang suka nggak ngerti gue ngomong apa. Terus juga kadang orang ngomong juga gue nggak ngerti ngomong apa orang itu. Dan di sana gue baru tahu kalau bahasa Inggris gue hancur bro. Terus habis itu habis itu tapi kalau lu jadi engineer ya, mau di Amerika atau di mana aja, itu rata-rata engineer-engineer itu kalau di Amerika sini imigran semua rata-rata bro. Jadi itu temen gue ya, temen satu tim gue itu, lu kalau bisa bilang temen satu tim gue yang orang Amerika asli tuh dikit banget. Jadi gue tim gue ada orang Filipin satu, ada dua orang Filipin, terus ada di tim lain tuh ada orang Kroasia, terus ada orang Meksiko, terus ada orang Kroasia, Meksiko, terus ada orang mana lagi? Orang Pakistan, ada orang India, terus ada bos gua, senior manager gua di atas gitu orang British. Nah, British tuh eh yang ngomongnya susah di ngerti juga, cuman lu bisa ngerti lah kalau British kan. Terus yang orang Amerikanya jadi engineer tuh sedikit bro di sini sebenarnya. Jadi lu kalau misalnya sebagai engineer datang ke Amerika, ya sebenarnya sama santai-santai aja bro. Lu bakalan ngobrolnya sama imigran semua. Kalau bagusnya ngambil jurusan kuliah apa bro? Teknik komputer mah jaringan. Lu kalau misalnya kalau gue jadi bro, gua cari jurusan itu, jurusan teknik komputer kalau gue ya. Karena teknik komputer itu lebih banyak dibutuhin bro sebenarnya, apalagi kalau si bro pelajari programming terus pelajari database. Coba cari aja di internet tuh sekarang yang lagi high demandnya itu namanya data science. Tuh data science tuh bener-bener, data science itu lu harus bisa bahasa pemrograman Python. Terus lu harus bisa statistik, lu harus bisa matematika. Cuman yang data science itu sendiri bro ya, orang yang butuh kerjanya itu lebih banyak daripada engineer-nya. Lu bayangin nggak?
Lu kalau misalnya sekarang udah nggak kerja nih di sini, lu tinggal pilih kerja aja, orang yang nyari-nyari lu, Bro. Sama kayak gue dulu, zaman gue tahun 2006 gitu ya. Jadi gue eh jurusan FISIP agak nyesal, nggak usah nyesal, Bro. Wah, nggak usah nyesal, Bro. Lu kalau misalnya ya karena gue mungkin di bidang telco sekarang ya, jadi bidang IT telco, jadi gue ngerti seperti itu. Kalau misal lu bidang sosial mah ada aja sih, Bro. Lu bisa masuk ke bagian manajemen kah, bagian, sebenarnya banyak aja sih, Bro. Dan juga lu kalau belajar bahasa programming, Bro, ya lu nggak mesti dari jurusan apa-apa, semua orang juga bisa, tinggal lu lihat YouTube aja. Ya, nggak usah nyesal, Bro. Nggak usah nyesal, Bro. Masih ada jalan ke Roma, Bro. Mungkin lu nggak di Amerika, tapi lu bisa di negara lain gitu. Mungkin di Amerika nggak di negara lain. Engineer Meka nggak, Bro? Siapa tahu bisa betul. Meka apa tuh, Bro? Nggak ngerti Meka, Bro. Aduh, ini jam berapa, Bro? Aduh, ntar lagi gue nih sholat subuh, Bro ya. Sholat subuh gue 8 menit lagi, Bro. Jadi kita masih ada 8 menit di sini. Wah, puasa di Amerika nih mantep nih pembahasannya nih. Jadi puasa kan kira-kira tengah bulan Mei kan. Jadi di sini lagi tengah bulan Mei itu lagi musim panas. Wuduh, itu luar biasa, Bro, puasanya. Gua puasa masuk puasa itu jam eh masuknya jam 5 nih kayak sekarang nih. Masuk subuh jam 5. Cuman ntar kan makin kesana kan makin cepet kan. Jadi bisa jadi jam setengah 5 gue udah masuk subuh. Terus gua itu di sini sekarang maghribnya itu di sini masuk maghrib jam setengah 9. Jadi gue dari jam setengah 5 sampai jam setengah 9. Hitungnya itu, Bro. Berapa jam tuh? Setengah 5 sampai jam setengah 9, berarti setengah 9, setengah 9, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. Berarti gue 16 jam. 16 jam. Iya, 16 jam gue puasa di sini. Sertifikat keahlian, sertifikat keahlian sebenarnya nggak butuh, Bro, sertifikat keahlian tuh sebenarnya. Kalau menurut gue ya, lu seandainya lu misalnya bisa ini apa, misalnya bisa CCNA, misalnya lu bisa jaringan CCNA lah, kan ada sertifikatnya si Cisco tuh CCNA. Lu punya CCNA juga segala macem, lu banyak CCNA lu, cuman lu itu kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja ya sama aja bohong, Bro, sebenarnya. TOEFL gua, waduh, TOEFL gua, Bro. Tunggu benar. Tadi yang kalau lu misalnya punya sertifikat gitu, tapi lu nggak ada pengalaman kerja ya sama aja bohong, Bro. Mendingan lu itu cari pengalaman dulu. Kalau lu udah ada pengalaman kerja, dari pengalaman kerja itu lu baru ngambil sertifikatnya apa. Menurut gua sih kayak gitu sih. Karena lu kalau misalnya fresh graduate dilihat lu, wah lu bisa CCNA, rasa gue sih nggak ini, Bro ya, nggak terlampau pengaruh gitu. Tapi pengalaman lu yang paling pengaruh di sana. TOEFL gue, Bro, TOEFL gue jelek banget, Bro. Jadi zaman dulu tuh, zaman gue waktu kuliah gitu, jadi kalau mau wisuda gitu harus ada syarat TOEFL. TOEFL-nya itu mesti tembus berapa ya? Kalau TOEFL gitu berapa sih, 500 ya biasa kalau TOEFL yang bagus sih. Cuman kalau misalnya gue dulu, syarat gue waktu di kuliah gitu, kalau mau wisuda gitu loh, kalau misalnya udah sidang, kalau mau wisuda lu harus ngambil TOEFL. TOEFL-nya berapa dulu ya? 450 kali ya? Ah, TOEFL gue 450 kali, Bro. Pokoknya jelek banget lah TOEFL gue. Bayangin aja waktu zaman gue kuliah aja gue dapat nilai E. Terus gue ulang dapat nilai D. Gue orang Ambu orang Minang, udah orang Minang di Gadang di Gadang di Pekanbaru, tapi orang 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 awak bana. Em, Nyari makanan halal di Amerika mudah banget sebenarnya. Nyari makanan halal di sini lu tinggal cari aja, lu ada kayak application Yelp, jadi lu tinggal cari restoran di mana, jadi sehingga em, ada aja lah pilihan. Cuman lu
Itu mungkin gara-gara gue sekarang kan gue tinggalnya di San Francisco Bay Area. Di San Francisco Bay Area sini itu banyak komunitas Muslim di sini. Jadi di tempat gue sini tuh ada namanya Concord, namanya satu kota Concord. Jadi kota Concord gitu zaman awal-awal dulu itu tuh ini apa namanya tempatnya refugi dari Afghanistan, bro. Jadi di situ banyak banget orang Afghanistan di situ. Orang Afghanistan dari tahun 1990 itu ada perang Afghanistan dulu sama antara Amerika dan Rusia di Afghanistan. Jadi orang refugi-refugi itu dibawa ke Amerika. Dan mereka itu di sini udah lama banget sampai ada buat restoran kah, buat buat masjid. Jadi gue di sana gampang gitu cari cari restoran ya di sana. Deket banget di sini ke kantor. Gitu. Ya orang awak udah. Oke bro, jangan lupa. Thank you bro. Aku udah mau sholat subuh bro ya. Tinggal 4 menit lagi. Gue ambil duduk dulu. Thank you so much bro. Jadi mungkin nanti kita cerita-cerita lagi. Gue lagi edit video. Gue edit video waktu gue pergi ke San Diego kemarin sama keluarga. Ditunggu bro video-video gue yang lain. Dan thank you so much ya. Gue udah kayak vlog aja nih. Thank you so much bro ya. Ini ada 32 orang sekarang di sini. Udah kayak satu lokal aja nih. Makasih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat subuh. Ya sholat subuh. Sholat apa lu sekarang? Sholat isya bro ya. Jangan lupa sholat isya semuanya. Oke. Assalamualaikum. Bye bye.